Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Perang panas Hovifah versus Risma, imbas corona klaster PT Sampurna. Wali Kota Surabaya pun dituding lelet. Hubungan antara Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini memanas setelah dua karyawan Sampurna yang positif COVID-19 meninggal dunia. Saat ini kasus meninggalnya dua karyawan pabrik Sampurna akibat virus corona menjadi perbincangan publik. Kasus tersebut pun lantas mengakibatkan ratusan karyawan lainnya yang bekerja di pabrik Sampurna harus menjalani serangkaian tes virus corona. Dilansir dari kompas.com, hasil tes swab gelombang pertama menyebutkan 34 dari 46 orang yang menjalani pemeriksaan positif COVID-19. Ketua Rumpun Kuratif Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Timur, sekaligus Direktur Utama RSU Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Joni Wahyuhadi, mengatakan kasus di pabrik Sampurna merupakan bukti bahwa virus ini sangat infeksius. Fakta ini bahkan sukses mengejutkan pihak RSU Dr. Sutomo Surabaya sebab masih ada 54 karyawan lain yang belum menjalani tes gelombang kedua. Gelombang kedua sisanya baru melakukan swab Jumat dan paling cepat Sabtu hasilnya baru keluar. Begitu kata Joni. Surabaya lantas menjadi penyumbang infeksi virus corona yang paling besar di Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa pun menyayangkan respon Pemkot Surabaya yang dinilai lelet dan juga lamban dalam menangani kasus tersebut. Hovifah juga menyebutkan kasus itu telah dilaporkan oleh pihak pabrik ke Dinas Kesehatan Surabaya pada 14 April 2020, tepatnya saat dua karyawan itu meninggal dunia. Mungkin tidak detail informasinya. Jika laporannya detail, mungkin akan melakukan respon secara cepat. Begitu kata Hovifah di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, pada hari Jumat 1 Mei malam. Menurut Hovifah, respon cepat dalam kondisi seperti ini akan membantu mencegah laju infeksi virus corona. Sementara itu, pemerintah Surabaya melalui Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, M. Fixer, membantah tudingan Hovifah. Fixer mengatakan Pemkot Surabaya tak pernah main-main dalam menangani pandemi ini, termasuk kasus di pabrik Sampurna. Menurutnya, saat menerima laporan adanya dua karyawan yang meninggal dunia, mereka sesegera mungkin bertindak dengan memanggil pihak perusahaan. Pemkot Surabaya lah yang mendorong perusahaan untuk segera melakukan rapid test secara masif. Pemerintah kota tidak pernah terlambat. Ibu Gubernur tidak benar. Awal mulanya, pada tanggal 2 April yang bersangkutan itu sakit dan berobat ke klinik perusahaan. Begitu kata Fixer pada hari Sabtu 2 Mei. Pasien sakit itu pun lantas dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani swab test di rumah sakit yang berbeda. Menurut Fixer, saat dua karyawan itu meninggal dunia, pemerintah Surabaya juga terus melakukan pemantauan kasus di pabrik Sampurna. Begitu diketahui, tanggal 16 April Dinas Kesehatan memanggil perusahaan Sampurna. Jadi, bukan perusahaan yang melapor, tetapi kami yang memanggil, kami yang menemukan. Monggo bisa tanya ke Sampurna. Begitu katanya. Bukan hanya Fixer, Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Febria Rahmanita, juga tak setuju dengan tudingan Gubernur Jawa Timur. Sebab, kata Febria, saat dua pegawai pabrik meninggal dunia, pihaknya juga langsung minta 506 pegawai lain mengisolasi mandiri. Tracing juga dilakukan secara intensif untuk menentukan status ODP dan PDP. Saat itu, Puskesmas telah melakukan tracing dan ditemukan terdapat data kontak erat dengan karyawan. Kami begitu tahu satu orang sakit, langsung cari tahu orang dalam pemantauan, mana dan juga pasien dalam pengawasan mana. Begitu lanjutnya. Jadi, tidak benar kalau kami terlambat dalam menangani COVID-19. Kami juga mencarikan tempat tidur mereka yang positif dan sudah dapat 100 untuk karyawan Sampurna, serta memantau sekitar 200 orang keluarga karyawan. Mengutip dari Tribun Jatim,
Risma juga mengatakan bahwa kasus ini berawal dari kebohongan pegawai, di mana 2 orang berstatus PDP nekat berangkat bekerja meski telah diminta untuk isolasi. Sehingga upaya tracing digencarkan dan ratusan karyawan menjalani rapid test serta karantina di salah satu hotel di Surabaya. Sementara rapid test menunjukkan adanya 100 karyawan positif dengan 34 positif swab test gelombang pertama dan akan segera dilakukan swab test gelombang kedua. Sebelumnya juga diberitakan telah viral produk rokok Sampurna dimusnahkan gara-gara corona. Beredar pesan di WhatsApp, PT HM Sampurna Tbk akan memusnahkan produk rokok yang dikeluarkan melalui jalur ekspedisi pada hari Sabtu 25 Maret sampai dengan 30 April. Produk rokok tersebut akan ditarik untuk dimusnahkan. Di antaranya produk rokok tersebut yaitu Sampurna J Samsu, Sampurna Mil, Sampurna Kretek, dan juga Sampurna Magnum. Direktur PT HM Sampurna Tbk Elvira Lianita mengatakan informasi yang sudah beredar luas tersebut tidaklah benar. Ia memastikan tidak ada penarikan produk di lapangan. Katanya telah ditegaskan bahwa informasi itu tidak benar terkait dengan pemusnahan produk. Begitu konfirmasi dari Elvira pada redaksi pada hari Sabtu 2 Mei. Elvira pun juga menjelaskan Sampurna ini berkomitmen selalu memastikan kualitas tertinggi dan integritas merek atas produk-produk mereka. Hal tersebut merupakan komitmen Sampurna pada konsumen dewasa. Untuk itu, mereka telah mengambil langkah-langkah penting dalam memastikan produk kami tidak terpapar COVID-19 di awal tahun dan selama masa pandemi COVID-19. Kami telah meningkatkan penerapan protokol kesehatan dan sanitasi di seluruh fasilitas pabrik, gudang, serta rantai pasokan. Elvira juga mengatakan pihaknya berpedoman pada anjuran dan peraturan pemerintah. Ia juga memastikan Sampurna telah menerapkan protokol kesehatan dan sanitasi tambahan sejak bulan Maret. Protokol kesehatan tersebut yakni dengan menyediakan dan memastikan penggunaan perlengkapan perlindungan diri seperti masker dan juga hand sanitizer. Kemudian batasi akses ke fasilitas produksi hanya pada karyawan yang berkepentingan. Lalu melakukan karantina produk selama 5 hari sebelum pendistribusian, yaitu jangka waktu karantina yang lebih lama dari anjuran WHO dan juga European CDC. Selain itu, penting bagi para konsumen dewasa untuk mengikuti anjuran pemerintah, seperti menjalankan praktik kebersihan umum antara lain mencuci tangan, penutup mulut saat batuk atau bersin, serta menjaga jarak sosial atau fisik. Pesan itu beredar setelah 2 karyawan PT HM Sampurna meninggal karena COVID-19. Pasca kejadian tersebut, 506 karyawan menjalani rapid test dan sekitar 123 karyawan rapid test reaktif. Kini tengah dilakukan tes swab dan masih menunggu hasilnya secara bertahap. Sementara pabrik juga merumahkan karyawan dan juga menghentikan produksinya. Lalu, amankah menghisap rokok Sampurna? Pabrik PT HM Sampurna Rungkut, Surabaya, Jawa Timur tengah dikabarkan terpaksa ditutup setelah 2 karyawan meninggal dunia setelah dinyatakan positif terjangkit virus corona. Publik pun menjadi bertanya-tanya, amankah untuk menghisap rokok Sampurna? Diterbitkan dari berita surarajatim.id. Jumat 1 Mei, pabrik rokok terbesar di Surabaya tersebut ternyata telah menghentikan sementara kegiatan produksi di pabrik Rungkut, yaitu sejak tanggal 27 April. Pemberhentian itu mengacu pada peraturan Gubernur Jatim, serta peraturan Wali Kota tentang PSBB. Penghentian sementara itu bertujuan agar dapat melaksanakan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh di area pabrik Rungkut 2. Lalu bagaimana dengan produk rokok Sampurna yang sudah diproduksi? Dalam pelaksanaan pembersihan dan sanitasi secara menyeluruh tersebut, pihak Sampurna juga mengaku telah mengkarantina produk selama 5 hari. Selain itu, pihaknya telah melakukan penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh fasilitas pabrik. Sampurna juga meminta karyawan untuk karantina mandiri, serta melakukan tes COVID-19 dan bekerja sama dengan rumah sakit setempat.